Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen terhormat, perkenalkan nama saya Nani Triana SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Parung Kuda. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201900403 dan NIM 2214603. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan bimbingan kelompok dengan 6 peserta didik kelas 9 dengan teknik diskusi kelompok. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja PPG tahun 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Ya, duduk senyamannya ya. Halo, apa kabar kalian semua? Kalian hari ini? Baik, Bu. Tapi Dina kurang sehat, Bu, soalnya lagi sakit gigi. Oh, Dina lagi sakit gigi. Kita doakan ya biar Dina cepat sehat. Ya. Minggu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersedia ke ruangan Ibu tanpa Ibu undang ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Bintang pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih Bintang. Nah, kayaknya Ibu butuh perkenalan dulu ya, biar kita kenal satu sama lain. Ya, kita perkenalan, nama, kelas, ditambah dengan hobi dan cita-cita. Mau mulai dari siapa dulu nih? Oke, silakan Mesya. Perkenalkan, nama aku Meisha Putri Siagian dari kelas 9. Hobi aku menulis, cita-citaku menjadi dokter. Wah, hebat ya, Mesya mau jadi dokter. Mesya mau jadi dokter apa? Dokter anak. Dokter anak. Ya, lalu Dina, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dina Ramadhani dari kelas 9. Hobi aku menari, terus cita-cita aku ingin menjadi dancer. Amin. Ya, lalu Perkenalkan, nama saya Najwa Raya Putri dari kelas 9. Hobi menyanyi, cita-cita jadi artis. jadi artis. Ih, Najwa mau jadi artis. Kita minta tanda tangan dari sekarang loh. Najwa jadi artis. Ya. Lalu siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Yusita Pratama. Hobi saya berlari, cita-cita menjadi Kapolri. Kapolri, amin. Ya. Lalu Perkenalkan, nama saya Agnia dari kelas 9. Hobi saya membaca, cita-cita saya menjadi dokter. oh, jadi dokter juga sama kayak Mesya. Kalau dia mau jadi dokter apa? Sama dokter anak. Oh, dokter anak. Jadi kalian suka sama anak ya? Iya. Oh, iya. Lalu Perkenalkan, nama saya Rehan Taufik Resman dari kelas 9. Hobi saya menulis, cita-cita jadi pengacara. jadi pengacara. Rehan mau jadi advokat. Rehan udah tahu belum nanti setelah lanjut SMP mau kemana nih? Mau ke SMA. Lalu nanti mau ke ya betul ya. Lalu pilih jurusan hukum. Ya betul ya. Pinter tuh Rehan ya. Nah, oke, kelihatannya kalian pada tegang ya. Sebelum kita mulai kegiatan, gimana kalau kita ice breaking dulu untuk mencairkan suasana? Ya, ice breakingnya itu sambung kata, ya, tapi tidak boleh nama. Oke? Nah, katanya itu sa. Dari Mesya, Sawi. sawi. Dina, Saluran.
Najwa? Sabuk. Sabuk. Bintang? Salon. Salon. Agnia? Sapi. Samsak. 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 Ya. Samsak. Terus satu lagi dari kata dari bak. Ayo Mesya. Bangku. Baling-baling. Baling. Balon. Balon. Lalu Rehan? Banteng. Agnia? Baju. Bintang? Baim. Baim. Bintang. Terima kasih ya. Jadi kita tadi kan sambung katanya tidak boleh Oke, pakai nama ya. Kita kasih hukuman nih buat Bintang. Hukumannya apa? Menyanyi. Oke, kita sepakat ya. Hukumannya menyanyi. Bintang, ayo silakan mau menyanyi lagu apa? Balonku Bu. Balonku boleh, silakan. Balonku Ya, kita ada ikutin. 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijaunya, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hore, jadi kita sebenarnya sama-sama ya, sama-sama semua. Aku agak. Ya, jadi Ibu mau tanya nih, gimana ice breaking kita hari ini? Menyenangkan, menarik, tidak menarik? Menyenangkan Bu. Lumayan ya, mencairkan suasana kita hari ini. Jadi kalian nggak tegang lagi kan? Enggak. Ya, oke. Ada yang tahu tujuan kita hari ini itu apa? Ya, Najwa? Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Oh iya, Najwa, betul sekali. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu memang ada konseling kelompok. Tapi hari ini kita akan melakukan bimbingan ke kelompok. Bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan 1 kali 40 menit ke depan ya. Layanan bimbingan kelompok ini akan diberikan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik secara berkelompok ya, melalui dinamika kelompok ya. Jadi nanti kita akan ada interaksi ya, lalu mengeluarkan pendapat, lalu ada yang memberi solusi dan saran ya. Kemudian tujuan kita di dalam bimbingan kelompok ini yaitu kita akan membahas topik-topik tertentu ya. Jadi tujuannya itu untuk mencapai perkembangan peserta didik. Nah, itu nanti akan ada bahasannya yaitu di bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir ya. Topik kita hari ini temanya ada yang tahu? Nah, jadi topik kita kali ini yaitu tentang bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan ya. Kita akan melakukan bimbingan kelompok ini 1 jam ke depan, 40 menit. Apakah kalian siap? Siap. Siap. Oke, kalian siap menceritakan permasalahannya dan nanti kita akan menggunakan teknik diskusi. Kita berdiskusi ya, kita berinteraksi. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ya ada pemimpin kelompok, yaitu pemimpin kelompoknya ibu, dan ada juga anggota kelompoknya, yaitu kalian peserta didik ya. Apakah kalian paham? Paham. Kalian sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari siapa? Saya Bu. Bintang? Ya, boleh silakan. Jadi waktu itu saya diajak teman ke belakang sekolah. Terus saya penasaran dengan rasa rokok. Saya pun mencoba rokok. Nah, di saat saya merokok itu tiba-tiba ada kesiswaan yang memergoki saya sedang merokok. Akhirnya saya ketangkep Bu. Aduh, Bintang. Jadi dia itu tertangkap oleh kesiswaan di belakang sekolah sedang merokok. Jadi kamu itu terbawa oleh temannya. Ya Bu. Berarti mulai saat ini kamu harus bisa memilah teman. Mana teman yang memberikan dampak negatif, mana teman yang memberikan dampak positif, gitu ya. Oke, lalu siapa lagi? Bu, ya, Najwa? Kayak di pos sosmed Ya. karena dengan kasih sayang dari orang tua jadinya di post ke sosmed terus ada yang ngikutin OSIS. Oh gitu. Jadi kemarin itu kamu sama siapa ya ngepostnya itu?
sama Mesya sama Dina. dan Dina. Itu kejadiannya di mana? Di rumah Najwa. Dina kenapa? Alasannya? Masalah apa? Emang udah terbiasa buat konflik, jadi mereka ada sakit hati, jadi sama diri kita sih. Dina itu memberikan kurang bahagia sama temennya, ya. Jadi gini. Nah, kalau Mesya dulu, siapa alasannya? Siapa lagi sakit hati Bu? Sakit Putus hati. sama pacar. Wah, putus sama pacar ya, gimana? Kan udah 3 tahun pacaran, kayak udah sayang banget sama si cowoknya. Tiba-tiba si cowoknya selingkuh terus. Gitu Bu. Oh, jadi Dina ini ternyata putus cinta, jadi larinya ke hal-hal yang negatif ya. Jadi ini merokok, menggunakan vape, lalu diposting di media sosial. Itu hal yang tidak baik. Ingat, rekam jejak digital itu tidak bisa hilang seumur hidup. Ya. Lalu solusi atas permasalahan kalian, ya, itu bukan dengan cara menambah masalah. Ya, ketika kalian posting di media sosial, lalu ada teman yang lain melihat dan menyampaikan ke guru, ke ibu, ya, jadi masalahnya bertambah banyak. Ya, jadi itu bukan solusi ya. Lalu Rehan? Saya bolos lalu lari PS itu tuh saya mencoba untuk rokok dan akhirnya cukup. Jadi Rehan ini bolos pertama salah banget ya. Ada yang bisa ngasih pendapat, saran untuk Rehan ini bolos, lalu dia main PS ya, dan dia merokok, ketahuan sama OSIS, jadi sama OSIS. Ada yang bisa kasih saran? Bener nggak sih yang dilakuin sama Rehan? Oke, Mesya silakan komentari. Perbuatan Rehan sangat-sangat tercela. Udah mah boros, ngerokok. Jadi 2 kali lipat Kesalahannya Rehan tuh kata temen kamu Mesya, yang kamu lakukan itu salah. Pertama kamu bolos dari rumah, kamu berangkat ke sekolah, lalu ke sekolah kamu tidak sampai, lalu kamu lari ke tempat PS, itu udah salah banget. Lalu kamu ketangkap dengan kesiswaan. Oke, kalau Agnia? Saya mau posting ke media sosial. Agnia itu menggunakan HP lalu posting ke media sosial. Alasannya apa? Biar keren. Din, bisa kamu komentari? Menurut kamu bagaimana ya? Apaan sih kayak gitu, kayak caper banget gak sih? Iya, caper. Emang Aljani punya masalah apa ya? Jadi gini Bu, akhirnya pulang sekolah ke rumah teman. Lalu di rumah teman akhirnya merokok. Lalu ada yang mau motoin terus nyampe ke kesiswaan. Alasannya karena akhirnya pusing, stres, banyak masalah. Oh, Agnia ini pusing, stres, dan banyak masalah, lalu akhirnya merokok. Sejak kapan Agnia merokok? Sudah terbiasa merokok. Wah, Agnia ini sudah terbiasa merokok. Gimana pendapat kamu, Bintang? Buruk sekali sih Bu, soalnya udah kebiasaan. Oke, jadi Agnia ketika Agnia punya masalah, ya, jangan larinya ke hal-hal yang negatif. Merokok, karena apa? Akan mengganggu kesehatan kamu. Ya, nanti setelah ini kita akan menyaksikan ya tayangan tentang bahaya rokok itu seperti apa, dampaknya bagi si perokok itu seperti apa. Ya, kita akan menonton tayangan Sleep PowerPoint. Oke, kalian sudah siap? Siap. Oke. Baiklah, dari topik kita mengenai bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan, ya, Ibu akan memperlihatkan tayangan Sleep PowerPoint-nya. Ya, nanti kalian bisa
bebas berpendapat ya, menyimpulkan atau merefleksi dari tayangan ini. Ya, bisa kita lihat bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, ini pengertian rokok. Ada yang bisa membacakan yang lantang? Aku aja Bu. Boleh, Nesya? Rokok adalah produk yang berbahaya dan adiktif, menimbulkan ketergantungan karena di dalam rokok terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya, yang 69 diantaranya merupakan zat karsinogenik, dapat menimbulkan kanker. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok antara lain tar, karbon monoksida, sianida, arsen, formalin, dan lain-lain. Betul, ya. Jadi rokok ini ya produk yang sangat berbahaya, mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia berbahaya. Ya, ada tar, ada karbon monoksida, sianida, ya. Nah, lalu kalian bisa lihat dari satu batang rokok ini mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia atau racun. Lihat dari ujung ya karbon monoksida, ada amonia, ya, aseton, metanol, ya. Jadi dari ujung sini, ya, sampai ujung sini ini semua mengandung bahan kimia atau racun. Jadi merokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Ini mengganggu kesehatan atau merusak kesehatan. Nah, lalu ini statistik rokok di Indonesia, ya. Statistiknya ini ya dari kalangan anak-anak, remaja, sampai pria, dewasa, wanita, ya. Ini statistiknya. Lalu perokok baru setiap harinya karena selalu bertambah dari 14.000 hingga 15.000. Golongan muda, bayangin ya, menjadi perokok. Lalu ini kenapa remaja merokok? Ya, ini alasannya. Ya, yang tadi dari bimbingan kelompok kita permasalahan kalian, itulah masalahnya diantaranya. Nah, ini kenapa remaja merokok? Ayo, siapa yang bisa membacakan dengan lantang? Silakan. Bintang. 1. Gencarnya iklan rokok di masyarakat. 2. Pergaulan teman sebaya. 3. Faktor lingkungan. 4. Keluarga dan orang tua. 5. Psikologi, stres, depresi, dan lain-lain. Betul. Gencarnya iklan rokok di masyarakat itu membuat rasa penasaran. Ya, apalagi yang seperti kalian ini yang penasaran atau mau coba-coba remaja, ya. Jadi mulai saat ini stop, ya. Karena di dalam rokok itu mengandung 4.000 bahan zat kimia. Oke? Nah, baiklah. Lalu pergaulan teman sebaya. Nah, ini yang terjadi dengan Bintang, ya. Bintang itu terbawa sama teman-temannya, ya, yang mengajak dia untuk berbuat hal negatif. Jadi dia bolos ke belakang sekolah lalu merokok. Betul ya, Bintang? Nah, ini ya. Jadi mulai sekarang kamu harus berkata tidak untuk rokok, dan kamu harus bisa membedakan mana teman yang mengajak kamu untuk hal-hal yang positif dan teman yang mengajak kamu dalam hal-hal yang negatif, ya. Lalu faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini yang dialami oleh siapa? Mesya, ya? Ya, Mesya. Jadi putus cinta, ya, dia larinya ke rokok. Dan keluarga dan orang tua, ini Agnia, ya, dia kurang dapat persen dari orang tua, perhatian dari orang tua, dia lari merokok. Mulai saat ini Agnia, tolong ya berhenti, ya, katakan tidak pada rokok. Lalu, nah ini ada kandungan racun pada rokok, ya. Di antaranya ada tar. Ya, tar itu adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Ini yang menyebabkan paru-paru kita kotor, ya, dari tar. Lalu nikotin. Nikotin adalah zat aditif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Ya, zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru dan mematikan. Lalu ada karbon monoksida. Ini zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Ya, ini yang menyebabkan banyak kematian juga.
Nah, lalu ada yang bisa membacakan akibat dari asap rokok? Silahkan Najwa. Asap rokok mengakibatkan kanker paru-paru. 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ini setiap tahun disebabkan asap rokok pasif. Bronkitis dan pneumonia, mengidap gangguan pernafasan bila secara terus-menerus paru-paru terkontaminasi dengan asap rokok. Betul. Ternyata ya, asap rokok pasif itu lebih ganas ya. Bayangkan setiap tahunnya 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ya. Karena asap rokok pasif ya. Jadi bukan yang aktif ya. Bukan yang aktif. Dan ini ada bronkitis dan pneumonia, mengidap gangguan pernapasan bila secara terus-menerus ya dengan asap rokok. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini yang pasif dan ini yang aktif. Ya. Lalu ya bayangkan ketika seseorang merokok 1 hari 1 bungkus, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ya bahkan 10 sampai 20 tahun. Berapa uang yang mereka habiskan untuk merokok, ya? Dan berapa banyak zat, bahan kimia dan racun yang masuk ke dalam tubuh mereka, ya, para pecandu rokok. Lalu ini bahaya merokok untuk remaja. Boleh dibacakan? Silakan Agnia. 1. Perokok mempunyai fungsi paru-paru yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan perokok. 2. Merokok mengurangi pertumbuhan paru-paru. 3. Pada orang dewasa, penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah penyakit jantung dan stroke. 4. Penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut juga mulai terlihat pada remaja yang menggunakan rokok. 5. Merokok dapat menurunkan performa dan daya tahan tubuh para remaja, bahkan pada remaja yang aktif berolahraga. Nah, betul. Inilah bahaya rokok untuk remaja, ya. Perokok yang mempunyai fungsi paru-paru yang lebih rendah, gitu ya. Dan merokok juga mengurangi pertumbuhan paru-paru. Jadi kalian sebagai pelajar, ketika kalian mendapatkan mata pelajaran olahraga atau PJOK, ya, kalian yang harusnya berolahraga itu kuat, bisa lari berapa kali itu, kalau kalian yang sudah merokok itu dia nggak bakalan bisa, karena apa? Pernapasannya sudah enak, gitu ya, napasnya jatuh enak. Betul. Jadi udah capek, gitu, ya. Lalu pada orang dewasa penyakitnya yaitu sangat ganas ya, bisa penyakit jantung dan selanjutnya. Lalu penelitian ini menunjukkan bahwa itu juga mulai terlihat pada remaja menggunakan rokok ya. Rokok itu menurunkan performa dan daya tahan tubuh pada remaja. Ya. Yang bahkan yang aktif berolahraga. Yang tadi Ibu bilang ya. Nah, bagaimana cara melindungi remaja dari bahaya rokok? Silakan Rehan. Tips untuk remaja agar menjauhi rokok: pahami ketertarikan yang ditimbulkan oleh rokok. Katakan tidak pada rokok, berikan contoh yang baik. Rokok bukanlah hal yang keren. Rokok membuang uang. Pahami tekanan dari teman sebaya. Awasi penggunaan produk tembakau lainnya. Ikut terlibat secara aktif. Ya, betul. Ya, jadi pahami ketertarikan yang ditimbulkan oleh rokok. Ya. Jadi jangan sampai kalian termakan oleh iklan ya di media sosial, di televisi ataupun di media lainnya. Dan jangan segan-segan untuk berkata tidak pada rokok. Ya, lalu berikan contoh yang baik kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada keluarga. Lalu rokok bukanlah hal yang keren. Ya. Siapa yang kemarin merokok di media sosial lalu posting di media? Aku. Iya. Jadi Mesya, mulai sekarang ya, kamu harus tahu bahwa merokok bukanlah hal yang baik atau hal yang keren, ya. Dan rokok membuang uang. Ada yang bisa menjelaskan? Rokok membuang uang. Dilakukan setelah kita sudah orang tua yang Betul? terus sama kita dibuat beli rokok, buang-buang kayak
menukar uang begitu saja asal digunakan dengan cara nabung dan lain-lain. Nah, itu yang dikatakan sama manusia. Jadi, ya, yang tadi saya bilang, bayangkan ketika si perokok itu menghabiskan satu hari satu bungkus rokok. Kita bayangkan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berapa uang yang dihabiskan. Dan untuk pelajar, ya, itu juga sama. Seharusnya uang yang digunakan untuk kalian bisa beli makanan, untuk sarapan, ya, untuk beli minuman, agar perut kalian kenyang, kalian bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran di kelas, ya. Tiba-tiba kalian belikan rokok, ya. Itu sangat merugikan sekali, ya. Nah, lalu pahami tekanan dari teman sebaya ini yang dialami oleh Rehan, Bintang. Jadi ketika ada teman yang mengajak untuk hal-hal yang memberikan dampak negatif, ya, tolong mulai sekarang katakan tidak, ya. Mau itu bolos atau mau itu mengajak untuk merokok, ya. Lalu awasi penggunaan produk tembakau lainnya dan itu terlibat secara aktif. Maksudnya apa? Terlibat mana? Di sekolah Ya, gimana Misya? seperti OSIS yang melatih supaya kita menjadi yang baik, terus itu ekstrakurikuler Ya. Oke, sekarang Ibu mau ya menjelaskan juga gejala-gejala yang mungkin muncul bila seorang berhenti merokok dulu. Ini ya. Ini gejala-gejala yang muncul, bisa dibaca ya. Baca. Lalu nih 3 besar penyebab kematian akibat rokok. 1. Kanker paru-paru, penyakit jantung menahun dan paru, penyakit paru menahun, ya. Penyakit-penyakit yang ganas, ya. Lalu ini penyakit lainnya yang juga disebabkan oleh rokok, ya, bisa usus, bisa ginjal, bisa penyakit mulut, ya. Bisa dibaca ini semuanya, ya. Alat reproduksi, berat badan apelnya rendah atau menurun, ya. Lalu ada lagi efek lain dari rokok. Silahkan Bintang bacakan tentang efek lain dari rokok. Mengganggu indera penciuman dan pengecap, membuat kulit tampak lebih tua, menyebabkan keriput, masalah pembersihan gigi, meninggalkan jejak warna di jari dan gigi. Luka menjadi lama kering atau sembuh, lebih mudah terkena asma dan gejala penyakit saluran nafas. Nah, Ibu mau kalian nih mengekspresikan, kamu artikan bagaimana artinya dari mengganggu indera penciuman atau pengecap, ya. Jadi indera penciuman kita terganggu, dan indera pengecap kita juga terganggu, jadi tidak normal lagi gitu ya. Karena apa? Karena efek yang ditinggalkan oleh zat yang tadi karena kamu merokok, gitu ya. Lalu membuat kulit tampak lebih tua dan menyebabkan keriput. Nih, ya, nanti kalian bisa bandingkan orang yang bukan perokok dan perokok, ya. Lalu masalah kebersihan gigi, meninggalkan jejak warna di jari dan gigi, betul. Di jari karena sering merokok itu juga sama jarinya, ya, kuning, ya. Di gigi itu bisa keropos, bisa hitam dan sebagainya. Lalu luka menjadi lama kering atau sembuh, ya, karena dijahit di dalam tubuh kita mengandung banyak racun, jadi untuk luka pun lama sembuhnya, ya. Lalu lebih mudah terkena asma dan gejala penyakit saluran napas yang dibilang tadi penyakit paru. Tuh. Nah, ini ada tips berhenti merokok. 1. bersihkan rumah. Dari atribut-atribut rokok. Ya, seperti apa? Dan korek-korek. Betul. Karena itu merangsang, ya, mereka untuk kembali merokok, gitu ya. Ajaklah rekan-rekannya sesama perokok untuk tidak merokok di depannya, ya. Lalu yang kedua, bersabarlah, khususnya dalam 3 minggu pertama kemungkinan akan timbul perselingkuhan, ya. Itulah kalau kita mau berhenti merokok, ya, kadang-kadang memang harus bersabar. Lalu ketiga, berikan banyak pujian dan penghargaan kepada keluarga, ya. Kayak tadi misalnya siapa yang kurang mendapat perhatian, ya, nah itu
Ya, lalu ajaklah melakukan kesibukan atau berjalan-jalan, olahraga, ya. Biarkan mereka membicarakan isi hati perasaan mereka pada Anda. Jadi gini, ketika kamu punya masalah, jadi solusinya itu bukan merokok, tapi kamu bisa cerita ke teman kamu yang sudah kamu anggap sebagai sahabat, itu bisa. Atau kamu mau ke guru BK juga bisa, ya. Jadi solusinya bukan lari ke hal yang negatif. Ya, ingat, pelajar itu harus bahagia. Jadi, ketika punya masalah, jangan lari ke hal negatif, tapi kamu harus lari ke teman terdekat yang bisa kamu cerita atau ke guru BK yang dia bisa kamu percaya, ya, untuk menjaga rahasia kamu. Gitu, seperti itu ya, paham ya? Betul, lebih terbuka, ya, membuka diri ya. Nah, ini keuntungan berhenti merokok. Nanti tekanan darahnya, ini contohnya aliran darahnya tepi. Tingkat karbon monoksida dalam darah kembali normal, ya. Sistem aliran darah membaik dan fungsi jantung juga meningkat. Lalu nikotinnya tereliminasi. Ya. Lalu keuntungan berhenti merokok ada juga nih ya. Napasnya, batuknya jadi normal lagi, batuknya jadi berkurang. Risiko untuk terjadinya jantung koroner berkurang, ya. Risiko kanker paru-paru juga berkurang, ya. Risiko penyakit lainnya yang lainnya juga berkurang. Ini faktanya 70% perokok ini berhenti merokok, ya. Faktanya seperti itu. Tapi mereka itu kalau sudah ketergantungan dari zat nikotin tadi, ya, ada efek ketergantungan. Nah, ini kesimpulannya. Rokok merupakan salah satu penyebab kematian dunia, ya. Rokok dapat memberikan dampak merugikan kesehatan. Berhenti merokok sejak dini dapat menekan kematian jika diri berbuat. Ini, ya. Nah, jauhilah merokok sekiranya Anda menyayangi diri dan keluarga Anda, ya. Selesai. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati sejak 31 Mei 2012. Sampai sini tayangan slide PowerPoint kita, ya. Ibu harap kalian bisa mengambil kesimpulan apa manfaatnya dari bimbingan kelompok kita hari ini tentang bahaya dan dampak rokok. Ya, kalian harus bisa menyimpulkan. Nanti Ibu berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu akan membagikan, ini namanya lembar kerja peserta didik. Jadi ya kalian dari tadi tayangan yang PowerPoint ya tentang bahaya rokok, ya kalian bisa menyimpulkan atau mengobservasi, ya. Boleh nih Rehan mengobservasi atau merefleksi manfaat apa dari bimbingan kita, bimbingan kelompok kita kali ini, ya. Ya, Ibu akan bertanya nih, ya. Dari kegiatan kita dari awal sampai akhir ini, ya, apakah suasananya ini, bimbingan kelompok ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan? Ya. Karena dijelaskan secara detail dan langsung. Karena dijelaskan secara detail dan langsung. Lalu mengenai topik yang kita bahas hari ini, itu kan mengenai bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan. Topik ini, ya, mudah dipahami atau sulit dipahami? Mudah dipahami. Mudah dipahami? Karena kenapa? Alasannya karena monoton dan mudah dipahami, terus kita bisa mengeluarkan pendapat sesama, jadi bisa terbuka. Oh, jadi lebih terbuka ya. Dan saya tanya satu lagi nih, ya. Bagaimana cara saya menyampaikan? Cara saya menyampaikan kepada kalian nih dari awal sampai akhir, apakah kalian bisa cepat mencerna, memahami atau tidak? Bisa cepat. Bisa cepat memahami. Sekarang kalian paham ya? Iya. Ya, sekali lagi kita bilang say no to rokok. Oke. Kegiatan kita hari ini sepertinya sudah berakhir, ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bintang, silakan dipimpin doanya. Sebelum
Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian membuat refleksi hasil dari kertas yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi refleksi hasilnya apa yang kalian dapat dari kesimpulan kita melihat PPT bahaya dan dampak rokok ini? Ya? Dari kesimpulan yang bisa aku dapat ada 3 poin. Yang pertama, aku lebih tahu apa saja zat-zat yang berbahaya di dalam rokok seperti nikotin, tar, karbon monoksida yang berpengaruh bagi kesehatan bisa menurunkan. Yang kedua, sama aku tahu 70% manusia bisa berhenti merokok, tapi 30% tidak bisa berhenti merokok karena ketergantungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, rokok sangat-sangat berbahaya, tidak boleh mau mencoba, nanti bisa keterusan. Ya, betul. Jangan sekali-sekali mau mencoba, karena nanti akan menimbulkan ketergantungan atau keterusan yang dibilang Mesya ya. Bagus sekali itu Mesya ya. Jadi sekarang sudah paham ya. Lalu siapa lagi yang sudah mencatat? Saya, Bu. Ya, Najwa. Jadi saya lebih mengetahui bahwa rokok dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya seperti jantung, paru-paru, ginjal. Ya, itu penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Ya. Siapa lagi? Ya, boleh siapa? Jadi rokok merupakan salah satu penyebab kematian dunia dan setiap tahunnya itu meningkat. Nah, betul. Kematian akibat rokok itu setiap tahunnya meningkat, tidak pernah menurun. Ya. Lalu Rehan sudah bisa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang kita cukupkan refleksi hasilnya ya, dan kita sama-sama membuat slogan. Slogan anti rokok ya. Slogannya apa? Say no to rokok. Nah, slogan kita ya, say no to rokok. Jadi mulai sekarang dan hari ini dan seterusnya kalian tidak boleh mencoba-coba lagi untuk merokok. Nah, pertemuan kita kali ini ya, Ibu rasa sudah selesai, kita sudah 1 jam ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelum kita berakhir, Ibu minta Bintang untuk memimpin berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai.